الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia sudah diajak kepada Islam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang kafir membencinya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah memberi karunia taufik kepada kita untuk akhirnya bisa melaksanakan ibadah salat Jumat insyaallah. Karena proses kita sedang melaksanakan atau mendengarkan khutbah. Syukur ini adalah sesuatu yang niscaya harus kita lakukan karena bukan tidak mungkin alasan sehat, alasan lapang waktu bukanlah alasan yang cukup tepat untuk kita sebutkan sebagai alasan kita bisa datang ke Jumat ini. Karena kalau bicara sehat, banyak orang lebih sehat tapi tidak sholat Jumat ya. Banyak orang mungkin waktunya lebih lapangnya dari kita tapi memang tak tergerak ya. Jadi gerakan ini salah satunya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kalau keburukan, karena Allah tidak pernah merencanakan keburukan itu terjadi kepada kita, maka itu datang dari kita sendiri. Kita bersyukur dan insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk terus istiqomah hidup dalam Islam, menegakkan sunnah dakwah dan sunnah al-hayat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga jadilah kejayaan yang pernah dia bangun bisa kita rasakan hari ini. Jamaah Jumat yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membicarakan satu atau dua fokus masalah. Tapi lebih kepada satu fokus masalah dengan mengambil dua sampel. Sampel pertama yang akan saya ajak kita mendiskusikannya adalah mungkin sebagian kita mendengar cerita tentang penembakan atau bisa dibilang sampai pada tingkat pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian orang, sekitar 2 atau 3 orang terhadap kantor surat kabar yang cukup dikenal kontroversial di Perancis, namanya Charlie Hebdo. Saya mohon maaf kalau salah sebutnya. Penembakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam ini menewaskan sedikit-dikitnya 6 orang. Dikabarkan mereka tengah rapat dan 6 orang ini tewas semua termasuk pemimpin redaksinya. Hari ini saya membaca banyak sekali simpati dunia terhadap orang yang 6 orang mati. Termasuk Apple, dia membuat banner di website yang dia miliki khususnya yang di Perancis untuk mengatakan kalau pakai bahasa Inggris, we are Charlie. Saya adalah Charlie. Artinya semacam perlawanan terhadap orang yang membunuh 6 pemimpin atau 6 pengelola surat kabar yang kemarin atau beberapa hari terakhir ini menyita perhatian dunia secara khusus. Kedua, mungkin jika memang nanti waktunya cukup bagi kita untuk melihat bahwa sebenarnya di Indonesia gelombang seperti ini tidak jauh berbeda. Saya melihat topik yang ingin saya ajak kita mendiskusikannya adalah topik Islamofobia. Jadi fobia ini sejenis penyakit yang mengkhawatirkan diri atau
was-was, cemas kalau sudah bicara, kalau sudah berhadapan dengan Islam. Sehingga bagaimana caranya Islam itu harus dijauhkan, disisihkan, diasingkan. Indonesia semoga saja tidak seperti itu, tapi kalau diamat-amati jelang 100 tahun pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, semacam ada gerak silent action, ya, gerakan diam yang strateginya adalah strategi ngeles kalau sudah diributin, untuk juga mencoba meminggirkan Islam, khususnya yang mereka sebut dengan Islam politik atau Islam jihad, dari peta kehidupan bernegara di Indonesia. Saya bisa mencatatkan beberapa orang. Pertama adalah Menteri Dalam Negeri kita yang di awal-awal jadi menteri sudah ngeributin kolom agama. Kemudian Menteri Pendidikan kita yang sudah ngurusin doa anak sekolah. Jadi artinya kita dilarang waktu itu wacananya, karena diributin jadi ngeles, bilangkan itu cuma wacana. Artinya anak sekolah, ya sudah, jangankan mentang-mentang Islam, doanya ikut cara Islam, harus cara nasional. Jadi nggak boleh bilang Allah, bilangnya Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitulah redaksi yang mau disusun. Kemudian Menteri BUMN membuat peraturan, dikabarkan kepada pegawainya untuk kalau pegawai perempuan jangan pakai jilbab besar. Kalau pakai jilbab, jilbab ikat atau jilbab ringkas. Kalau laki-laki jangan berjanggut panjang, berjanggut boleh tapi jangan panjang-panjang. Celana tidak boleh gantung, tapi bertato boleh. Kenapa bertato boleh? Karena salah satu menteri kita juga tatonya ada di kakinya itu. Kemudian Menteri Agama memberikan salah satu ruangan aulanya untuk menjadi tempat acaranya orang Syiah di Kementerian Agama, di kantor Kementerian Agama. Kemudian belakangan Menteri Tenaga Kerja buat peraturan, dikabarkan juga ini masih wacana tapi sudah mulai diributin, melarang sekolah-sekolah Islam untuk mengundang guru-guru agama dari luar negeri, khususnya dari Arab. Jadi kalau bahasa Inggris ada native speaker, orang asli. Ini nggak boleh orang Arab asli diundang kemarin, karena bisa memunculkan dampak terjadinya perubahan pemikiran kita yang sudah sangat kental dengan keindonesiaan ini. Kira-kira begitu. Yang membuat saya curiga adalah si Tuan Beni yang menyebut diri sebagai Romo Beni, seorang pastor muda dari Jakarta itu, terus mengatakan setuju, karena para misionaris tidak masuk di sini, sehingga misionaris Kristen kalau mau masuk kemana aja nggak tergolong dalam daftar itu. Belakangan salah satu ketua atau salah satu anggota MK yang dikira akan menjadi atau dinobatkan menjadi ketua MK yang baru itu punya fikrohnya menarik pula itu. Setuju dengan nikah beda agama, sehingga kelihatan undang-undang perkawinan layak direvisi karena terjadi perbedaan atau kontroversi antar undang-undang, dan setuju kolom agama di kartu penduduk dihapuskan. Ini kira-kira sempat menjadi pemikir beliau, dan beliau adalah seorang sebelumnya adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kalau kita lihat sejarahnya ini adalah afiliasi dari Partai Sosialis, Kristen, Katolik, dan PNI-nya Soekarno. Jamaah yang mulia, ini mohon maaf, ini hanya amatan demi amatan yang memang faktanya ada di lapangan. Persoalan bagaimana menyikapi ini semua. Dulu saya ingat sekali ada seorang ustadz menikahi anak kecil lah, mungkin 12 tahun kalau nggak silap saya waktu itu. Sempat ini ustadz kiai, saya lupa namanya, dipenjarakan gara-gara dianggap menikahi anak di bawah umur. Belum dulu kali, masih berapa tahun yang lalu itu. Saya curiga juga. Kemarin saya bincang-bincang dengan seseorang, bukan kemarin, tadi pagi. Seorang ustadz, dia bilang apa? Menikahi anak di bawah umur tidak boleh.
Tapi anak di bawah umur sekarang sudah banyak jadi pezina, jadi pelacur anak-anak. Negara punya perhatian apa terhadap mereka? Saya berpikir iya ya. Coba perhatikan berapa kasus SMP berzina di kelasnya, di-shoot, di-upload, kemudian bisa ditengok banyak orang. Mereka berzina dengan seragam sekolah. Dan mungkin rahasia umum bahwa ada beberapa pusat-pusat keramaian di kota kita minimalnya yang pelacur-pelacur atau mereka-mereka yang siap jadi wanita panggilan itu anak-anak yang berpakaian seragam sekolah, yang kita bilang masih di bawah umur itu. Kita punya perhatian nggak ke situ? Ketika rentetan orang mati karena tua oplosan, gubernur kafir di Jakarta malah berencana mau halalkan semua area sebagai area minuman keras. Sampai berpikir ada apa ya? Saya cenderung melihat by design pemerintah kita harus melaksanakan agenda yang dipesankan harus dijalankan. Paling pertama adalah menghentikan gerak kritisnya umat Islam, khususnya ketika keluar dari wilayah peribadahan mereka. Kalau umat Islam kumpul sampai belasan ribu, zikir dan doa, nggak ada yang takut sama kita. Mungkin nyumbang orang pun orang itu berapa? 15. Oke, kami tambah 15.000 supaya jadi 30.000. Kami siap fasilitasi. Kenapa? Cuma zikir dan doa. Tapi kalau ada 30 umat Islam bilang tidak kepada kebatilan, ini diantisipasi. Kenapa mereka marah betul sama Front Pembela Islam misalnya? Saya tidak anggota Front Pembela Islam, saya tidak punya hubungan kultur dan sebagainya dengan Front Pembela Islam. Tapi kenapa mereka marah sekali? Saya khawatir bukan karena Front Pembela Islam salah, karena ini bahaya kalau otak orang Islam ini mirip semua dengan orang Front yang tidak setuju dengan kebatilan, walaupun cara-cara menumpas kebatilan ada adab dalam Islam. Itu yang harus kita garis bawahi. Yuk kita balik ke Charlie Hebdo. Ini saya lihat sebagian umat Islam masih bingung kita ada apa ini sebenarnya. Charlie Hebdo ini sebuah tabloid di Prancis yang kerjaannya memang selalu kurang ajar. Selalu menaikkan oplah itu dengan memberikan tulisan-tulisan kontroversial. Apakah itu persoalan politik, budaya, dan Islam berulang kali. 2006 ketika Swedia mengeluarkan karikatur menghina Rasulullah, Charlie Hebdo juga akhirnya mengangkat karikatur itu. Dan ketika diprotes dia tidak peduli. 2012 dia mengangkat lagi karikatur Nabi Allah Muhammad SAW, itu ia bilang dalam posisi telanjang, dan dia tidak peduli diprotes. Dia sudah pernah ditembak kantornya, dia sudah pernah dibom kantornya, dia tidak pernah peduli. Presidennya, anggota DPR-nya kemudian mengingatkan agar dia menghargai hak-hak orang, lantas dia balik bilang bahwa kami juga punya hak-hak untuk bicara apa yang mau kami bicarakan. Terakhir, yang membuat peristiwa ini terjadi, dia buat karikatur pemimpin ISIS memenggal lehernya Rasulullah SAW. Dan ini memunculkan kemarahan besar dan berpuncak pada sekitar 2 atau 3 orang menembaki kantor itu dan membunuh 6 orang pemimpin dan redaksi yang memang selama ini bertanggung jawab melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Saya ditanya orang, gimana menurut Ustaz? Memang sudah halal darahnya itu. Cuma persoalannya sekarang bukan masalah halal darah mereka atau tidak. Jadi kalau saya ditanya, saya bilang saya setuju itu dibunuh. Kenapa? Karena mereka memang sudah sangat kurang ajar. 2013 mereka mengangkat tabloid mereka 64 halaman penuh mau bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu beredar tabloidnya, kantornya dibom, tapi tirasnya naik terus. Apa yang mereka tulis di tulisan mereka tentang Nabi Muhammad? Segala caci maki terhadap Nabi SAW. Oke, masalahnya di mana? Masalahnya sederhana. Bagaimana kita umat Islam menyikapi Islamofobia ini, kebencian, kekhawatiran, kecemasan? Saya membagi umat sedikit-sedikitnya pada 2 atau 3 kelompok. Pertama, umat Islam yang sudah jadi korban Islamofobia.
Contoh, ketika Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Intelektual Muslim Indonesia menuliskan di Twitter bahwa Qaradawi sebenarnya pernah berfatwa boleh mengucapkan selamat Natal, tapi di Indonesia fatwa dia tidak bisa kita pakai. Ini langsung disambut oleh Ulil Absar Abdallah, seorang yang otaknya rusak kalau sudah bicara tentang Islam. Semoga Allah luruskan itu otak. Apa katanya? Jangan menyempitkan fatwa, karena fatwa berlaku global. Kalau Qaradawi sudah mengatakan halal, seharusnya di Indonesia mengucapkan Natal pada orang Kristen itu halal. Disambut balik oleh Sekjen Majelis Ulama Intelektual Muslim Indonesia. Kalau Anda mengatakan fatwa itu memang berlaku global, maka kenapa Anda menolak fatwa Qaradawi tentang negara Islam, tentang syariat Islam, tentang hudud Islam, hanya menyambar fatwa tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal? Tidak ada jawaban dari Ulil Absar Abdallah. Itu yang saya bilang, orang yang otaknya sudah mengidap Islamofobia. Ini bahaya kalau ini orang adalah orang yang punya pengaruh di masyarakat, karena dia akan merusak cara berpikir kita. Kedua, masyarakat yang bingung, yang sebenarnya sehari-harinya mereka membutuhkan penjelasan para duatnya. Gerakan Islamofobia khususnya di Indonesia memang secara sistematis telah berupaya terus meminggirkan para ulama dari umatnya. Kalau bahasa saya, ada gerakan bunuh ulama dalam tanda petik. Munculkan ustadz yang pandai ngomong, yang kering ilmunya, sehingga yang penting dakwah only for entertain. Dakwah itu cuma untuk hiburan. Jadi bagaimana kita mendengar ceramah, kalau bisa ceramah buat kita senyum, senang, hilang stres, titik. Tapi bukan untuk berubah menjadi orang baik. Dikemanakan mereka para ulama kita? Mereka tuduh, ketika ada ulama yang konsisten dengan Islam, memiliki karisma, mereka akan cepat memberikan atribut-atribut yang akhirnya umat menjauhi mereka dengan berbagai fitnah yang dibuat. Contohlah saya mengambil contoh saja, ada beberapa kasus yang paling sebenarnya jelas itu waktu Agim akhirnya tumbang. Apa sih salahnya? Apa masalah Agim rupanya? Apa dia berzina? Tidak. Dia menikah. Cuma kenapa kita hakimi? Hukum siapa yang kita pegang? Setelah dia tumbang, akhirnya semua orang, dan di TV ada cerita Ustadz fotokopi berapa tahun yang lalu. Itu adalah upaya sistematis untuk mengkondisikan terus. Akhirnya kita menganggap, alah Ustadz itu sama saja nih. Makanya sering saya mengatakan, Indonesia tengah mengalami penurunan luar biasa. Bukan cuma jumlah umat Islam, tapi kualitas umat Islam. Sampai-sampai ketika kita harus memilih pemimpin, kita pun sudah tidak percaya lagi dengan orang Islam, sehingga kita pilih orang kafir memimpin kita. Saya sering mengatakan di Medan, awas ini mau pilkada. Ini siaga merah untuk Medan 2015, karena 5 tahun yang lalu ada orang kafir maju jadi calon, ada ustaz pakai jubah di belakangnya untuk membenarkan dia, untuk mendukung dia. Kenapa kita sampai pada tingkat seperti ini? Jawabannya sederhana. Kita kehilangan kepercayaan kepada kekuatan kita sendiri sebagai umat Islam. Pertama, kenapa? Karena kita tidak bersaudara dan berkonsolidasi bersatu dengan baik. Itu yang hilang dari kita. Salat jamaah yang nanti akan kita laksanakan, tidak ada syarat yang harus jadi imam adalah ulama jebolan Universitas Anu dengan gelar kesarjanaan S3 dulu, dan makmumnya harus banyak. Tidak ada. Satu saja makmum, kalau itu berjamaah, insya Allah 27 pahalanya. Tidak ada batas minimal berapa jamaah itu. Tapi itu yang hilang dari kita. Allah tidak mengatakan tunggu banyak ulama dulu sama kalian baru aku bantu kalian untuk jaya. Tidak. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan dari 100.000 orang tinggal di satu kampung, 70%-nya para ulama, tapi Allah binasakan kampung itu karena mereka tidak berdakwah lagi. Fa'tabir ya ulil absar. Alhamdulillah,
فصل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jadi jemaah, menghadapi Islamofobia ini pada kelompok ketiga adalah orang-orang yang seharusnya mampu melawan ini semua dengan cara yang Allah ridha. Apa cara yang pertama adalah mencoba melakukan refleksi balik. Sebenarnya aku hidup ini ngapain? Apa yang kubuat untuk Islam? Apa kontribusiku ini? Oh bukan, itu urusan Pak Ustadz. Enggak, itulah lemahnya kita sekarang. Selalu saja kita mengalamatkan urusan membina dan sebagainya kepada Ustadz. Baik, saya ambil contohnya. Ketika kekuatan dan kekuasaan hilang dari umat Islam, seorang driver dari direktur sebuah perusahaan besar, orang soleh, wajah bercahaya karena rajin ibadah, tahajud setiap malam, sholat sunat rawatib lengkap, baca Quran setiap hari minimal 1 juz. Direkturnya orang fasik, mabuk, mau dugem, oke, perempuan suka. Satu hari dia bilang sama si supir, ayo Pak, kita jalan. Kemana Pak? Dugem. Saya mau tanya, gak usah dijawab. Berani gak itu supir melawan? Tidak ada kekuasaan dan kekuatan. Saya cuma mengingatkan, Islam tidak pernah, Allah tidak pernah merencanakan mengirim Islam ini untuk membenarkan kita cuma jadi orang baik saja. Islam, Allah menurunkan Islam ini untuk kita peluk, di mana akhirnya dengan spirit Islam ini kita harus menularkan kebaikan Islam itu kepada semua orang, sampai kucing di rumah kita pun bisa tenang tinggal karena kita orang Islam yang menerapkan Islam itu. Dan ini harus kita laksanakan semua. Jangan suruh ustadz bagaimana cara supaya makanan halal bisa dijual. Penjual itu yang harus memikirkan dan menjual yang halal. Jangan suruh ustadz marah-marah saja, kenapa perempuan sekarang pakai baju banyak tidak benar. Cari siapa tukang jahit, kenapa dia mau menjahitkan baju dari orang-orang yang tidak benar. Jangan tanya ustadz misalnya, kenapa ini ustadz banyak. Siapa yang punya anak? Siapa yang punya anak gadis? Kita. Siapa yang punya istri? Kita. Kenapa kita kehilangan kekuatan untuk kemudian mengingatkan dia, padahal kita berada pada menguasai, memimpin rumah kita. Sementara di rumah kita saja pun kita tidak bisa menghidupkan Islam, bagaimana kita bisa ikut serta keluar? Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.